Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aurelia Tiara Cynthia dengan NPM ujung 006, Putri Sinta Reviani Friedrich dengan NPM ujung 012, Rengga Meldasari dengan NPM ujung 018, Anisatul Mufidah dengan NPM ujung 040, Cynthia Dwi Putri dengan NPM ujung 043, dan Bangun Tegar Firansyah dengan NPM ujung 044 akan menyampaikan materi tentang Dynamics of Behavior in Organizations. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu materi tentang apakah Anda percaya diri. Nah, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai materi ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari percaya diri. Jadi, percaya diri adalah sikap dasar seorang yang sangat penting, terutama untuk seorang manajer baru. Rasa percaya diri ini dikatakan penting karena menuai beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, mudah mendelegasikan tanggung jawab. Yang kedua, seorang manajer akan berani dalam mengambil risiko. Yang ketiga, mudah dalam menghadapi masalah. Mengapa tidak? Karena seorang manajer akan mampu mencari solusi dari masalah yang menghampirinya. Dan yang keempat, membawa kebaikan baik pada diri sendiri maupun pada tim mereka. Lalu apa sih akibat apabila seorang manajer tidak memiliki rasa percaya diri? Jadi di sini telah dipaparkan 3 akibat apabila manajer tidak memiliki rasa percaya diri. Yang pertama, sulitnya mengambil keputusan. Seorang manajer tidak akan percaya dengan apa yang akan ia pilih, atau bahkan takut jika keputusannya akan berakibat fatal, baik bagi dirinya sendiri, bagi tim kerjanya, maupun bagi perusahaannya. Yang kedua, manajer akan takut dalam mengambil risiko. Ya, dengan tidak adanya rasa percaya diri, seorang manajer sangat takut untuk mengambil risiko. Apalagi apabila risiko yang diambil ini tergolong risiko yang besar, maka ia akan berpikir beberapa kali dalam mengambil risiko tersebut. Yang ketiga, enggan berbagi informasi. Ya, mengapa tidak? Karena manajer merasa kurang yakin terhadap informasi yang akan ia berikan kepada orang lain. Seorang manajer berpikiran bahwa orang lain tidak akan dengan mudahnya mempercayai informasi yang akan ia berikan. Dengan begitu, ia akan menutup diri dengan cara tidak memberikan informasi terhadap karyawan yang lainnya. Sikap manajer, karakteristik kepribadian, nilai dan kualitas diri seperti kepercayaan diri sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka, termasuk bagaimana sih mereka menangani situasi kerja dan berhubungan dengan orang lain. Orang-orang adalah sumber daya organisasi yang paling berharga dan sumber beberapa masalah manajer yang paling sulit. Mengapa demikian? Karena setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda dalam beberapa hal, terutama dalam ciri khas sifatnya. Beberapa ada yang pendiam, pemalu, dan ada juga yang senang berteman atau humble atau friendly ya. Dan ada pula yang selalu berpikiran optimis untuk kejadian-kejadian yang selalu menghampirinya. Dan ada pula orang yang cenderung melihat dari sisi negatif dari suatu hal yang ia temui, atau biasa kita sebut dengan istilah pesimis. Di sini ada 3 keterampilan kepemimpinan dasar yang merupakan inti dari mengidentifikasi dan memecahkan masalah seseorang. Yang pertama yaitu mendiagnosis atau mendapatkan wawasan tentang situasi yang dipengaruhi oleh seorang manajer. Yang kedua, mengadaptasi perilaku individu dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan situasi. Dan yang ketiga, berkomunikasi dengan cara yang dapat dipahami dan diterima orang lain. Selanjutnya ada perilaku organisasi. Perilaku organisasi sendiri biasa dikenal dengan istilah OB, yaitu merupakan bidang interdisipliner yang didedikasikan untuk mempelajari sikap, perilaku, dan kinerja manusia dalam organisasi. OB sendiri menarik konsep dari banyak disiplin ilmu, termasuk di dalamnya psikologi, sosiologi, antropologi budaya, teknik industri, ekonomi, etika, dan kejuruan konseling, serta disiplin manajemen. Konsep dan prinsip perilaku organisasi penting bagi manajer, karena dalam setiap organisasi, manusia pada akhirnya akan membuat sebuah keputusan yang akan mengontrol bagaimana sih organisasinya itu akan memperoleh dan menggunakan sumber daya yang ada.
Orang-orang itu dapat bekerja sama, bersaing dengan cara mendukung atau melemahkan satu sama lain. Nah, keyakinan dan perasaan mereka tentang diri mereka sendiri, rekan kerja mereka, dan organisasi dapat membentuk apa yang mereka lakukan dan seberapa baik sih mereka melakukannya. Orang dapat mengalihkan organisasi dari strateginya dengan terlibat dalam konflik dan kesalahpahaman, atau mereka dapat menggabungkan bakat dan perspektif mereka yang beragam mencapai lebih banyak sebagai kelompok daripada yang bisa mereka lakukan sebagai individu. Yang selanjutnya ada kewarganegaraan organisasi. Kewarganegaraan organisasi mengacu pada kecenderungan seseorang untuk membantu satu sama lain dan memberikan upaya ekstra yang dapat melampaui persyaratan pekerjaan untuk berkontribusi pada kesuksesan organisasinya. Seorang karyawan menunjukkan kewarganegaraan organisasi dengan menjadi membantu rekan kerja dan pelanggan, melakukan pekerjaan ekstra bila perlu, dan mencari cara untuk meningkatkan produk dan prosedur. Perilaku ini meningkatkan kinerja organisasi dan berkontribusi pada hubungan positif baik dalam organisasi dan maupun dengan pelanggan. Manajer sendiri dapat mendorong kewarganegaraan organisasi dengan cara menerapkan pengetahuan mereka tentang perilaku manusia seperti memilih orang dengan sikap positifnya, mengelola kepribadian yang berbeda, menempatkan orang pada pekerjaan di mana mereka dapat berkembang, dan yang terakhir memungkinkan karyawan untuk mengatasi dan belajar dari sebuah tantangan yang ada di tempat kerja. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Saya Aurelia Tiara Cynthia akan melanjutkan materi mengenai sikap. Apa itu sikap? Sikap merupakan evaluasi, dan apa yang dimaksud dengan evaluasi? Yang dimaksud dengan evaluasi adalah memiliki pernyataan evaluatif terhadap segala sesuatu yang biasa berupa objek, orang, atau peristiwa. Sikap biasanya membuat seseorang cenderung bertindak dengan cara tertentu. Contoh dalam pekerjaan, yaitu memahami sikap karyawan penting bagi manajer, karena sikap menentukan bagaimana orang memandang lingkungan kerja, berinteraksi dengan orang lain, dan berperilaku dalam pekerjaan. Penelitian yang muncul mengungkapkan pentingnya sikap positif bagi kesuksesan individu dan organisasi. Penelitian menemukan bahwa karakteristik yang paling umum bagi eksekutif puncak adalah optimis. Orang-orang yang naik ke puncak karena mereka memiliki kemampuan untuk melihat peluang di mana orang lain melihat masalah dan dapat menanamkan pada orang lain rasa harapan dan kemungkinan untuk masa depan. Manajer berusaha untuk mengembangkan dan memperkuat sikap positif di antara semua karyawan. Karena orang yang bahagia, positif lebih sehat, lebih efektif, dan lebih produktif. Sikap memiliki 3 bagian, yaitu komponen sikap yang terdiri dari 3 komponen, yaitu kognisi, afeksi, dan konasi. Lalu yang kedua ada sikap kerja berkinerja tinggi, yaitu sikap kerja bagi karyawan. Dan yang ketiga adalah konflik antar sikap, yaitu sikap yang bertentangan satu sama lain. Lalu kita akan membahas komponen sikap yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kognisi, afeksi, dan konasi. Yang pertama yaitu kognisi atau pikiran, yaitu sikap yang mencakup keyakinan, pendapat, dan informasi objek sifat. Contohnya seperti pengetahuan tentang apa yang diperlukan suatu pekerjaan dan pendapat tentang kemampuan pribadi. Komponen kognisi dari sikap ini tidak selalu akurat. Kadang-kadang kepercayaan justru timbul tanpa adanya informasi yang tepat mengenai suatu objek. Kebutuhan emosional bahkan sering merupakan determinan utama bagi terbentuknya kepercayaan. Yang kedua adalah afeksi atau perasaan, yaitu emosi atau perasaan orang tentang objek sikap. Contohnya seperti menikmati atau membenci pekerjaan. Komponen emosional atau afektif ini merupakan faktor yang lebih kuat dalam mempengaruhi perilaku, sehingga manajer harus mewaspadai situasi yang melibatkan perasaan yang kuat.
Reaksi emosional ini banyak ditentukan oleh kepercayaan terhadap suatu objek, yakni kepercayaan suatu objek baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dan yang ketiga adalah konasi atau perilaku, yaitu niat orang untuk berperilaku terhadap objek sikap dengan cara tertentu. Perilaku seseorang dalam situasi tertentu dan dalam situasi menghadapi stimulus tertentu banyak ditentukan oleh kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Kecenderungan berperilaku secara konsisten selaras dengan kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap individual. Namun, sebagai aturan umum, mengubah hanya satu komponen, kognisi, afeksi, atau konasi, dapat berkontribusi pada perubahan sikap secara keseluruhan. Misalkan seorang manajer menyimpulkan bahwa beberapa karyawan memiliki sikap bahwa manajer harus membuat semua keputusan yang memengaruhi departemen. Tetapi, manajer lebih memiliki karyawan untuk mengambil lebih banyak pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk mengubah sikap yang mendasarinya, manajer akan mempertimbangkan apakah akan mendidik karyawan tentang area di mana mereka dapat membuat keputusan yang baik, yaitu mengubah komponen kognisi, membangun antusiasme dengan pembicaraan optimis tentang kepuasan pemberdayaan karyawan, atau mengubah komponen afeksi, atau hanya memaksakan hal itu yang dibuat karyawan. Keputusan mereka sendiri atau komponen konasi dengan ekspektasi bahwa begitu mereka merasakan manfaat dari otoritas pengambilan keputusan, mereka akan mulai menyukainya. Lalu yang kedua adalah sikap kerja berkinerja tinggi. Sikap yang paling menarik bagi manajer adalah yang terkait dengan pekerjaan, terutama sikap yang mempengaruhi seberapa baik kinerja karyawan. Dua sikap yang mungkin berhubungan dengan kinerja tinggi adalah kepuasan dengan pekerjaan dan komitmen pada organisasi. Kepuasan kerja adalah sikap positif terhadap pekerjaan seseorang. Manajer percaya bahwa kepuasan kerja dapat mendatangkan hasil pekerjaan yang baik dari karyawannya. Namun faktanya, penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara kepuasan dan kinerja pada umumnya kecil dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Misalnya, pentingnya kepuasan bervariasi sesuai dengan jumlah kontrol yang dimiliki karyawan. Seorang karyawan yang melakukan tugas rutin dapat menghasilkan output yang sama, tidak peduli bagaimana perasaannya tentang pekerjaan itu. Namun, manajer pekerja pengetahuan saat ini sering mengandalkan kepuasan kerja untuk menjaga motivasi dan antusiasme tetap tinggi. Mereka tidak bisa kehilangan pekerjaan yang berbakat dan sangat terampil. Komitmen organisasional biasanya mengacu pada loyalitas dan keterlibatan karyawan dengan organisasi. Seorang karyawan dengan tingkat komitmen organisasi yang tinggi kemungkinan besar akan mengarah hal-hal kepada kita ketika berbicara tentang perusahaan. Orang seperti itu suka menjadi bagian dari organisasi dan mencoba berkontribusi untuk kesuksesannya. Lalu yang ketiga adalah konflik antar sikap. Kadang-kadang seseorang mungkin menemukan bahwa sikapnya bertentangan satu sama lain atau tidak tercermin dalam perilaku. Misalnya, komitmen organisasi tingkat tinggi seseorang mungkin bertentangan dengan komitmen kepada anggota keluarga. Jika karyawan secara rutin bekerja pada malam hari dan akhir pekan, jam kerja yang panjang dan dedikasinya pada pekerjaan tersebut mungkin bertentangan dengan keyakinan mereka bahwa ikatan keluarga itu penting. Konflik ini dapat menciptakan keadaan disonansi kognitif, ketidaknyamanan psikologis yang terjadi ketika individu mengenali ketidakkonsistenan dalam sikap dan perilaku mereka sendiri. Teori disonansi kognitif yang dikembangkan oleh psikolog sosial Leon Festinger pada 1950-an mengatakan bahwa orang ingin berperilaku sesuai dengan sikap mereka dan biasanya akan mengambil tindakan korektif untuk meringankan disonansi dan mencapai keseimbangan. Dalam kasus kerja lembur, orang yang dapat mengontrol jam kerja mereka
dapat mengatur ulang tanggung jawab, sehingga mereka memiliki waktu baik untuk pekerjaan maupun keluarga. Sebaliknya, mereka yang tidak mampu merestrukturisasi beban kerja mungkin mengembangkan sikap yang tidak menguntungkan terhadap pemberi kerja, sehingga mengurangi komitmen organisasi mereka. Mereka mungkin menyelesaikan ketidaksesuaian mereka dengan mengatakan bahwa mereka ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak mereka, tetapi bos mereka menganggap itu adalah hal yang tidak masuk akal, sehingga menuntut mereka untuk bekerja terlalu lama. Halo, nama saya Cynthia Dwi Putri dengan NPM ujung 043. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah sesuatu yang berhubungan dengan proses, di mana seseorang menerima keadaan lingkungan sekelilingnya dengan memilih, mengelompokkan, dan memahami informasi yang didapat dari keadaan lingkungan sekitar. Dikarenakan individu memiliki perbedaan pada perilaku, personality, dan ketertarikan, kebanyakan individu melihat suatu hal yang sama dengan cara yang berbeda. Persepsi memiliki proses dalam terbentuknya. Yang pertama yaitu mengobservasi informasi atau data sensor dari keadaan sekeliling melalui indera perasa kita. Yang kedua, pikiran kita kemudian akan memilah data dari data yang telah kita pilih untuk diproses lebih lanjut. Dan yang ketiga, terjadilah pengelompokan data di mana data yang dipilih memiliki pola yang penting dalam penafsiran dan respon kita. Di dalam persepsi, terdapat perceptual selectivity atau persepsi seleksi. Persepsi seleksi adalah proses di mana sebuah individu melihat dan memilih bervariasi objek dan stimulus yang menarik perhatian mereka. Kebanyakan individu biasanya berfokus kepada stimulus yang memuaskan keinginan mereka dan sesuai dengan perlakuan serta personality mereka. Perhatian di sini dapat berupa perhatian yang disengaja atau voluntary attention maupun yang tidak disengaja atau involuntary attention. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perhatian seseorang. Yang pertama yaitu faktor stimulus, dan di dalamnya terdapat size atau ukuran. Nyatanya, stimulus yang lebih besar menarik perhatian lebih daripada stimulus yang ukurannya lebih kecil. Kemudian, terdapat intensity. Intensity adalah stimulus yang dapat meningkatkan perhatian seperti kecerahan, durasi, dan volume suara. Contoh, semakin panjang iklan ditayangkan, maka akan semakin mudah menarik perhatian dan mudah diingat. Selanjutnya terdapat attractive visual. Pada umumnya, individu cenderung tertarik pada stimulus yang menyenangkan. Hal ini menjelaskan bahwa attractive visual seperti model yang terkenal dan pemandangan yang indah cenderung menarik perhatian konsumen dalam sebuah iklan. Lalu terdapat color and movement. Warna dan gerakan ditampilkan untuk menarik perhatian. Umumnya, warna cerah dan sesuatu yang bergerak akan lebih diingat. Contoh, iklan dengan animasi yang bergerak dan latar warna cerah akan lebih menarik perhatian konsumen. Selanjutnya terdapat position atau posisi. Posisi penempatannya harus tepat. Ketika suatu item terletak di pusat visual individu, maka individu tersebut akan lebih tertarik terhadap item yang diletakkan di tepi. Selanjutnya terdapat isolation. Isolasi merupakan pemisah suatu stimulus objek dengan objek lainnya. Lalu terdapat format. Format adalah cara pesan-pesan ditampilkan. Lalu terdapat kontras dan ekspektasi. Konsumen akan lebih memperhatikan stimulus yang kontras serta memiliki harapan. Selanjutnya terdapat interestingness. Individu tertarik dengan karakteristik. Contoh, di sebuah toko memiliki karakteristik sendiri seperti pajangan dinding atau harum ruangan sehingga dapat menarik. Dan yang terakhir yaitu information quantity. Kuantitas informasi merupakan isyarat dari stimulus. Isyarat atau cue ini berhubungan dengan ciri-ciri dari suatu produk.
Lalu yang kedua terdapat faktor individu. Di dalam faktor individu ini terdapat motivasi, sikap, dan pengalaman. Dan untuk faktor yang terakhir yaitu faktor situasional. Dalam faktor situasional yaitu terdapat clutter. Faktor clutter atau kekacauan menggambarkan banyaknya stimulus yang terdapat di dalam lingkungan. Contoh, konsumen akan lebih sedikit perhatian pada iklan dalam kelompok besar dibandingkan dengan iklan pada kelompok kecil. Lalu, terdapat program involvement. Konsumen memperhatikan iklan. Ketika iklan tersebut tampil atau memiliki keterlibatan dengan program lain, konsumen akan lebih memperhatikan iklan tersebut. Selanjutnya yaitu perceptual distortion atau persepsi disortasi. Persepsi disortasi adalah sebuah error di dalam penilaian yang muncul dari ketidakakuratan proses terbentuknya persepsi. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan error di persepsi disortasi ini. Yang pertama yaitu stereotyping. Stereotype biasanya yaitu orang cenderung mempunyai gambaran dalam pikiran mereka mengenai arti berbagai macam stimulus. Contoh, suku Jawa memiliki stereotip sabar dan lemah lembut, suku Batak yang keras, dan suku lainnya. Stereotip muncul pada kesimpulan awal, dan stimulus yang muncul diharapkan sesuai dengan stereotip. Jika stimulus yang muncul tidak sesuai dengan stereotip, maka persepsi yang tercipta akan menjauhi dari realitas yang kita inginkan. Lalu terdapat efek halo. Konsumen mempersepsikan dan mengevaluasi berbagai objek hanya dari satu dimensi saja. Dipergunakan pada pemberian lisensi, konsumen berpersepsi suatu produk memiliki kualitas yang bagus karena produk yang sebelumnya juga berkualitas. Hal ini dapat menyebabkan apabila produk itu tidak sesuai dengan hal yang sudah dipersepsikan konsumen, akan membuat persepsi konsumen terhadap produk tersebut menjadi jelek. Lalu terdapat perceptual defense. Konsumen biasanya memiliki perlindungan terhadap ide-ide, objek, ataupun orang yang menurut mereka mengancam. Konsumen mudah untuk menerima ide yang menarik, menyenangkan, dan enak untuk dipandang. Tetapi mereka sulit untuk menerima ide-ide baru yang menurut mereka mengubah suatu tataan, merusak, ataupun tidak enak untuk dilihat. Dan yang terakhir yaitu projection atau proyeksi. Projection dilakukan agar penerima dapat melihat bagaimana diri mereka sendiri di pandangan orang lain. Seperti mereka dapat mengetahui apa yang mereka inginkan, bagaimana perasaan mereka, bagaimana perilaku mereka, berdasarkan dari penilaian orang lain. Contoh, seorang manajer yang mendapatkan pangkatnya dari kenaikan pangkat merasa bahwa bawahannya dapat melakukan hal yang sama. Asumsi ini membuat manajer itu menstruktur ulang pekerjaannya, sehingga menjadi lebih rutin dan juga menjadi lebih menantang, tanpa mengetahui apakah karyawannya puas dengan hal tersebut. Yang terakhir yaitu terdapat atribut atau atribusi. Atribusi adalah penilaian tentang apa yang dapat menyebabkan perubahan pada perilaku seseorang, dapat berupa hal yang berhubungan baik dengan dirinya ataupun situasi. Internal atribusi mengatakan bahwa itu memanglah perilaku dari seorang tersebut. Sedangkan untuk eksternal atribusi mengatakan bahwa perilaku tersebut disebabkan oleh situasi yang sudah dijalaninya. Atribusi sangat penting karena membantu seseorang dalam memutuskan cara untuk mengatur situasi.
Ada 3 faktor yang mempengaruhi apakah atribusi berdasar dari eksternal atau internal. Yaitu yang pertama, distinctiveness. Apakah perilaku yang digunakan adalah perilaku yang memang biasa dipakai oleh orang tersebut? Yang kedua, konsistensi. Apakah orang yang diobservasi memiliki sejarah berperilaku dengan cara yang sama? Dan yang ketiga, apakah orang lain cenderung memberi tanggapan yang serupa pada keadaan serupa? Dari 3 hal ini, kita dapat menentukan apakah perilaku atribusi itu terdapat dari internal ataupun eksternal. Kebanyakan orang merasa hal baik berasal dari kontribusi internal mereka, sedangkan hal buruk berasal dari kontribusi eksternal mereka. Hal ini disebabkan karena mereka terlalu menghargai diri mereka sendiri sehingga mereka berpikir mereka itu selalu benar. Materi selanjutnya adalah kepribadian dan perilaku. Kepribadian atau personality seseorang adalah serangkaian karakteristik yang mendasari pola perilaku yang relatif stabil dalam merespon ide-ide, objek-objek, atau orang-orang di lingkungan. Para manajer yang menghargai perbedaan kepribadian para pegawai mereka mempunyai pemahaman tentang jenis perilaku kepemimpinan yang akan paling berpengaruh. Kemudian karakteristik kepribadian. Biasanya orang memandang kepribadian melalui karakter, yaitu karakteristik kepribadian yang ditampilkan seseorang secara konsisten. Faktor-faktor kepribadian 5 besar. Yang pertama, sifat ekstrovert, yaitu sejauh mana seorang bersikap supel, ramah, asertif, dan merasa nyaman dengan hubungan interpersonal. Yang kedua, keramahan, yaitu sejauh mana seorang dapat bergaul dengan orang lain dengan berperangai baik, disukai, kooperatif, maafkan, memahami, dan mempercayai. Yang ketiga, kehati-hatian, yaitu sejauh mana seorang fokus terhadap sejumlah tujuan sehingga berperilaku secara bertanggung jawab, dapat diandalkan, gigih, dan berorientasi prestasi. Yang keempat, stabilitas emosional, yaitu sejauh mana seorang bersikap tenang, antusias, dan percaya diri. Yang kelima, sikap terbuka terhadap pengalaman, yaitu sejauh mana seorang memiliki minat yang luas dan imajinatif, kreatif, peka terhadap seni, dan bersedia mempertimbangkan ide-ide baru. Selanjutnya, kecerdasan emosional, yaitu terdapat 4 unsur dasar kecerdasan emosional. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu orang yang akrab dengan perasaan sendiri lebih mampu memandu kehidupan dan tindakannya, sehingga dapat menilai kelebihan dan kekurangan diri sendiri secara akurat. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi yang meluap dan merusak serta menyeimbangkan suasana hati. Dan yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan memahami orang lain dan menunjukkan empati. Dan yang terakhir, keempat, manajemen hubungan, yaitu kemampuan menjalin hubungan dengan orang, membina hubungan yang positif, merespon emosi orang lain, dan mempengaruhi orang lain. Lalu, sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh kepribadian. Terdapat 4 bidang sehubungan kepribadian yang penting bagi para manajer, yaitu yang pertama, locus control, yaitu kecenderungan untuk menempatkan tanggung jawab utama atas kesuksesan atau kegagalan diri di tangannya sendiri atau secara internal atau pada kekuatan luar atau secara eksternal. Dan yang kedua, otoriter, yaitu paham bahwa perbedaan kekuasaan dan perbedaan status haruslah ada dalam sebuah organisasi. Individu dengan otoriter tinggi cenderung mementingkan kekuasaan dan kekuatan, mematuhi wewenang sah di atas mereka, menganut nilai-nilai konvensional, menilai orang lain secara kritis, dan melawan keterlibatan perasaan-perasaan subjektif. Dan yang ketiga, Machiavellianisme, yaitu kecenderungan untuk mengarahkan sebagian besar perilaku ke arah pemerolehan kekuasaan dan manipulasi terhadap orang lain demi kepentingan sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, gaya pemecahan masalah indikator dan Myers-Briggs, yaitu orang yang mengumpulkan informasi dengan penginderaan lebih memilih bekerja dengan fakta-fakta yang ada dan data yang nyata. Lalu orang yang mengumpulkan informasi dengan intuisinya akan lebih memilih kemungkinan-kemungkinan daripada bekerja dengan fakta, serta memilih menyelesaikan persoalan baru dan menggunakan konsep
abstrak. Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI adalah metode pengukuran yang digunakan untuk membaca kepribadian seseorang, khususnya untuk memahami bagaimana seorang menilai sesuatu dan membuat keputusan. MBTI mengukur preferensi seorang terhadap introversi. Baiklah, saya Anissa Tulfida akan melanjutkan presentasi intuisi, dengan materi pikiran selanjutnya versus yaitu perasaan, dan belajar. penilaian versus Belajar pengalaman. adalah perubahan tingkah laku atau kinerja yang Kemudian, terjadi sebagai untuk hasil melakukan dari pekerjaan, pengalaman. yaitu kesesuaian Manajer yang kemampuan dan sukses kepribadian membutuhkan seorang pengetahuan dalam dan sebuah keterampilan pekerjaan. khusus serta Pekerjaan. kemampuan Hal untuk tersebut akan beradaptasi membuat dengan seorang perubahan di lebih cenderung sekitar dapat mereka. berkontribusi serta Oleh memiliki karena itu, tingkat manajer kepuasan diharuskan kerja dan belajar komitmen untuk yang menunjang lebih tinggi. pengetahuan dan keterampilan mereka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dalam belajar pastinya memerlukan suatu proses atau yang disebut dengan proses pembelajaran. Salah satu model proses pembelajaran yang ditunjukkan pada gambar tersebut menggambarkan bahwa pembelajaran sebagai siklus 4 tahap. Yang pertama, seseorang menghadapi pengalaman konkret. Peristiwa ini diikuti dengan pemikiran dan observasi reflektif yang mengarah pada konseptualisasi abstrak dan pada gilirannya ke eksperimen aktif. Hasil percobaan menghasilkan pengalaman baru dan siklus berulang. Panah dalam model tersebut menunjukkan bahwa proses ini merupakan siklus yang berulang. Orang-orang terus-menerus menguji konseptualisasi mereka dan menyesuaikannya sebagai hasil dari refleksi dan pengamatan pribadi mereka tentang pengalaman mereka. David Kolb, seorang ahli pendidikan dari Amerika Serikat, mengklasifikasikan gaya belajar menjadi 4 tipe, yaitu diverger, asimilator, converger, dan akomodator. Setiap gaya menggabungkan elemen-elemen dari 4 tahap siklus pembelajaran. Tipe gaya yang pertama ada diverger. Tipe ini perpaduan antara pengalaman konkret dan observasi reflektif. Seseorang dengan tipe ini memiliki keunggulan dalam menghasilkan ide, melihat situasi dari berbagai perspektif, dan menyadari makna dan nilai. Mereka juga tertarik pada isu tentang orang, budaya, dan seni. Peran yang cocok dengan tipe ini adalah manajemen sumber daya manusia, penyuluhan, dan spesialis pengembangan organisasi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tipe gaya yang ketiga, yaitu converger. Tipe ini perpaduan antara konseptualisasi abstrak dan eksperimen aktif. Seseorang dengan tipe converger unggul dalam menemukan fungsi praktis dari berbagai ide dan teori. Biasanya mereka punya kemampuan yang baik dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Mereka cenderung lebih menyukai tugas-tugas teknis. Mereka juga cenderung tidak emosional dan lebih menyukai bekerja yang berhubungan dengan benda daripada manusia, masalah sosial atau hubungan antar pribadi. Peran yang cocok dengan tipe ini ialah engineering. Selanjutnya adalah tipe gaya yang kedua, yaitu asimilator. Tipe kedua ini perpaduan antara konseptualisasi abstrak dan observasi reflektif. Seseorang dengan tipe ini pandai dalam penalaran induktif, membuat model teoritis, dan menggabungkan pengamatan yang berbeda menjadi satu kesatuan. Mereka juga cenderung kurang peduli dengan orang daripada ide dan konsep abstrak. Dengan kata lain, mereka lebih menyukai bekerja dengan ide serta konsep yang abstrak daripada bekerja dengan orang. Peran yang cocok dengan tipe ini adalah sebagai peneliti dan perencanaan strategis. Tipe gaya belajar yang terakhir adalah akomodator. Tipe ini merupakan perpaduan dari pengalaman konkret dan eksperimen aktif. Seseorang dengan tipe ini pandai dalam menerapkan keputusan, melaksanakan rencana, dan terlibat di dalam pengalaman yang baru. Seseorang dengan tipe ini juga terkadang terlihat tidak sabar namun ambisius. Mereka pandai dalam bidang pemasaran dan penjualan.
Baiklah, di sini saya akan lanjutkan materi yaitu manajemen stres. Stres adalah respon fisiologis dan emosional terhadap rangsangan yang menempatkan tuntutan fisik atau psikologis pada seseorang. Pemicu rangsangan ini yang memberikan tuntutan fisik atau psikologis dalam suatu individu tersebut dan menciptakan ketidakpastian serta kurangnya kontrol diri ketika hasil yang penting dipertaruhkan. Pemicu ini disebut dengan stressor, yaitu menghasilkan kombinasi frustasi dan kegelisahan. Reaksi seseorang terhadap stressor itu beragam. Hal itu tergantung pada kepribadian suatu individu, sumber daya yang tersedia untuk membantu mengatasi stres, dan konteks di mana stres tersebut terjadi. Sebagai contoh, ketika tingkat stres rendah, jika dibandingkan dengan sumber daya seseorang yang menghadapi stres tersebut, maka stres tersebut akan menjadi tekanan yang positif dan memicu perubahan dan pencapaian yang dikehendaki. Namun, stres yang berlebihan akan diasosiasikan dengan konsekuensi negatif, seperti mengonsumsi alkohol dan perlakuan buruk lainnya. Individu yang mengalami dampak buruk dan stres yang berlebihan mungkin akan menjadi lebih mudah tersinggung dan memutuskan untuk lebih memilih menarik diri dari orang-orang yang ada di tempat kerjanya. Terdapat dua tipe orang dalam menghadapi stres. Yang pertama, perilaku tipe A. Pola yang ditandai dengan perilaku tipe A adalah daya saing ekstrim, ketidaksabaran, agresivitas, dan pengabdian untuk bekerja. Perilaku tipe B. Pada perilaku tipe B, pola yang dimiliki tidak sama dengan tipe A dan mencakup gaya hidup yang lebih seimbang dan santai. Oleh karena itu, orang dengan tipe B lebih cenderung tidak mengalami konflik dengan orang lain dan memiliki gaya hidup yang lebih rileks. Orang dengan perilaku tipe A cenderung lebih rentan mengalami penyakit yang berhubungan dengan stres dibandingkan dengan orang perilaku tipe B. Sebagian besar orang dengan tipe A adalah orang-orang yang berenergi tinggi dan mungkin besar akan mencapai posisi yang berkuasa atau bertanggung jawab. Orang-orang dengan tipe A dapat menjadi daya saing yang kuat untuk menciptakan inovasi dan menjalankan kepemimpinan. Namun mereka cenderung sering menyebabkan stres bagi diri sendiri. Sedangkan individu dengan tipe B biasanya hidup dengan tingkat stres yang rendah, kecuali jika mereka berada di situasi stres yang tinggi. Penyebab stres kerja. Stres di tempat kerja adalah faktor besar dan menentukan keputusan seseorang untuk mengakhiri hidup. Sebagian besar orang memiliki ide yang sama tentang pekerjaan yang membuat stres, sulit, tidak nyaman, membuat lelah, dan bahkan membuat takut. Ada satu cara untuk mengenali faktor pembuat stres adalah untuk memikirkan stres yang diciptakan oleh tuntutan pekerja dan stres yang diciptakan oleh tekanan dan konflik antara orang-orang. Terdapat dua penyebab stres, yaitu yang pertama, tuntutan tugas pekerjaan. Tuntutan pekerjaan adalah faktor pembuat stres yang berasal dari tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang yang memegang pekerjaan tertentu. Beberapa jenis pengambilan keputusan cenderung membuat stres keputusan yang diambil dengan di bawah tekanan waktu atau yang memiliki konsekuensi yang serius yang harus diambil dengan informasi yang tidak lengkap. Tuntutan pekerjaan yang biasanya menyebabkan stres karena adanya ambiguitas peran, yang berarti bahwa tidak mendapat kejelasan tentang perilaku tugas yang diharapkan dari diri mereka. Penyebab stres yang kedua yaitu tuntutan interpersonal. Tuntutan interpersonal adalah faktor penyebab stres yang berhubungan dengan hubungan-hubungan di organisasi. Ada beberapa kasus hubungan interpersonal dapat meringankan stres, tetapi hubungan ini juga dapat menjadi sumber stres ketika konflik terjadi di antara individu. Respon inovatif terhadap manajemen. Manajer memiliki kontrol langsung terhadap banyak hal yang membuat orang-orang, termasuk perilakunya sendiri. Beberapa teknik mampu membantu individu untuk mengatur stres. Di antara strategi-strategi dasar adalah strategi untuk mengatur agar pegawai tetap sehat seperti olahraga rutin, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang menyehatkan. Membantu pegawai dalam mengatur tingkat stres dapat dilakukan dengan cara yang mudah, seperti meminta para pegawai untuk beristirahat ketika jam beristirahat dan memberikan hari libur kepada karyawan setiap akhir pekan. Ada beberapa pendekatan proaktif yang dilakukan manajer untuk melawan tingkat stres yang semakin tinggi di tempat kerja. Yang pertama yaitu memiliki ruangan sunyi atau pusat meditasi untuk digunakan para pegawai saat mereka merasa membutuhkan untuk beristirahat sejenak dengan tenang. Yang kedua, program kesehatan dengan memberikan akses untuk konsultasi gizi dan fasilitas olahraga. Yang ketiga, program pelatihan dan konferensi dapat membantu orang-orang mengidentifikasi stres dan mengajari mereka mekanisme dalam menghadapi stres tersebut. Dan yang terakhir yaitu melatih manajer untuk mengenali sinyal peringatan adalah hal yang penting.
sikap manajer dapat membuat dampak perbedaan yang besar pada pegawai. Apakah mereka stres dan tidak bahagia, atau santai, bersemangat, dan produktif. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai bertemu lagi di materi selanjutnya.